Artinya, krisis ada kemungkinannya di tahun 2027 sampai 2032. Krisis ekonomi apa yang paling parah dalam sejarah Indonesia? Apakah krisis 98 atau pandemi COVID-19? Ya, kedua krisis itu memang sangat berdampak besar bagi Indonesia. Tapi lo tahu gak, Indonesia pernah mengalami krisis yang jauh lebih mengerikan. Krisis ini terjadi di tahun 1960-an, menjelang runtuhnya Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, terus diganti sama Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Di tahun 1965, waktu krisis ekonomi lagi pada puncak-puncaknya, inflasi di Indonesia hampir menembus 600%. Jauh lebih tinggi daripada inflasi saat krisis moneter 98, yang cuma 78%. Nah, yang jadi pertanyaannya, gimana krisis itu bisa terjadi? Dan kok bisa separah itu? Ya, mari kita bahas. Halo, balik lagi sama gua Novan Fahri, dan selamat datang di segmen baru gua, Aku Bodoh. FYI, sebelumnya kan gua udah ada segmen NFT, ngobrolin figur tipis-tipis sama JPG. Jadi peristiwanya gini. Nah, sekarang kedua segmen itu gua jadiin satu, jadi segmen Aku Bodoh. Dimana di segmen ini gua akan ngebahas berbagai macam hal yang berkaitan sama informasi, entah itu sejarah, tokoh, isu sosial, atau mungkin agama, dan lain sebagainya. Gua harap di segmen ini kita bisa belajar banyak hal, bisa diskusi juga, biar kita bisa sama-sama atau bareng-bareng menambah wawasan dan pengetahuan kita jadi lebih luas, begitu. Nah, di episode kali ini, gua mau bahas krisis ekonomi terparah dalam sejarah Indonesia. Jadi, buat Bapak Ibu sekalian, silakan menikmati hidangan kontennya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945, perjuangan Indonesia belum selesai. Kenapa? Karena Belanda masih berusaha buat merebut kembali kekuasaannya di Nusantara, dan perang pun pecah selama 4 tahun, dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Perang itu nggak hanya menghabiskan banyak sumber daya dan energi pemerintah, tetapi juga menimbulkan kerusakan fisik dan sosial yang besar. Bayangkan, setelah bertahun-tahun berjuang buat merdeka, rakyat masih harus bertahan di tengah kehancuran dan kelaparan akibat perang. Bahkan pada tahun 1949, Indonesia juga mengalami beberapa pemberontakan dari dalam negeri. Akhirnya, pada tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Indonesia melalui konferensi meja bundar, dan Indonesia pun resmi berdiri sebagai negara yang berdaulat sepenuhnya. Namun, kemerdekaan tidak berarti bebas dari masalah. Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan dalam negeri yang tidak kalah rumit dan mendesak. Masuklah Indonesia ke masa demokrasi liberal yang dimulai sejak tahun 1949 sampai 1959. Masa ini sering disebut sebagai salah satu masa paling sulit dalam sejarah Indonesia. Masa ini ditandai oleh ketidakstabilan politik, ekonomi, dan militer yang mengancam eksistensi dan integritas Republik Indonesia yang baru lahir. Ada 5 faktor utama yang bikin masa itu begitu kacau. Yang pertama, DPR tanpa mayoritas yang kuat. Gak ada partai politik yang benar-benar dominan. Akibatnya, pembentukan pemerintahan selalu rumit dan penuh tarik-menarik kepentingan. Yang kedua, terlalu sering ganti kabinet. Dalam 10 tahun, Indonesia berganti 7 kabinet dan 6 Perdana Menteri. Setiap kali kabinet jatuh, kebijakan ikut berubah, rakyat jadi bingung, dan dunia usaha kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, konflik antara pusat dan daerah. Banyak daerah merasa nggak didengar. Perdebatan antara sistem federal sama negara kesatuan bikin hubungan pusat dan daerah makin tegang. Yang keempat, kesenjangan pembangunan. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, sedangkan daerah lain tertinggal jauh. Ketimpangan ini menimbulkan rasa kecewa dan ketidakadilan sosial di berbagai daerah. Dan yang kelima, pemberontakan bersenjata. Dari RMS, PRRI,
Permesta, hingga DITII. Semuanya muncul karena rasa ketidakpuasan, baik karena alasan ideologi, ekonomi, maupun kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Nah, semua konflik politik dan operasi militer ini akhirnya berujung pada krisis ekonomi terparah dalam sejarah Indonesia. Lantas, seberapa parah sih krisis ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat? Kemerdekaan Indonesia. Bahkan setelah deklarasi kemerdekaan, maksudnya Bangsa yang baru lahir ini belum sempat bernafas lega. Di tengah-tengah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan dari dalam negeri. Contohnya ada pemberontakan Permesta di Manado, RMS di Maluku, dan DITII yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Belum lagi, Indonesia juga harus berperang melawan Belanda untuk merebut kembali Irian Barat yang masih dikuasai oleh penjajah. Dalam situasi yang penuh konflik ini, pemerintah Indonesia harus mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk kepentingan militer. Anggaran yang seharusnya bisa dipakai buat kepentingan dan kesejahteraan sosial, malah habis buat biaya perang sama operasi militer. Misalnya di awal 1960-an, Presiden Soekarno meluncurkan Operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat, lalu Operasi Dwi Kora dengan slogan Ganyang Malaysia. Kedua operasi ini memang membangkitkan semangat nasionalisme, tapi juga menimbulkan defisit anggaran besar-besaran dari tahun 1963 sampai 1965. 65. Untuk memperkuat militernya, Indonesia saat itu mendapat dukungan besar dari Uni Soviet senilai 2,5 miliar US dollar dalam bentuk kredit ekspor. Sedangkan dari Amerika Serikat, Indonesia mendapat hibah persenjataan dari Presiden John F. Kennedy. Dengan bantuan-bantuan ini, militer Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Namun, kekuatan senjata tidak sejalan sama kekuatan ekonomi. Harga-harga komoditas ekspor seperti karet, kopra, teh, sama timah anjlok. Karet, ekspor utama Indonesia, bahkan turun hingga 40% dari tahun 1957 sampai 1966. Perdagangan juga makin sulit akibat kampanye Ganyang Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia inilah yang menjadi penyebab negara-negara persemakmuran Britania Raya menutup pasar mereka buat Indonesia. Hal ini membuat Indonesia kesulitan mencari pasar baru untuk produk-produk ekspornya, terutama untuk karet sama timah yang sebelumnya diekspor ke Malaysia dalam jumlah besar. Di sisi lain, pemerintah juga sedang membangun berbagai megaproyek di Jakarta, kayak pembangunan stasiun televisi TVRI, Monas, Stadion GBK, Masjid Istiqlal, dan penyelenggaraan Asian Games tahun 1962. Proyek-proyek ini memang membuat Indonesia tampak gagah di mata dunia. Tapi di luar Pulau Jawa, rakyat masih kesulitan buat dapat akses jalan, dermaga, bahkan pasar yang layak buat jadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak pihak yang mengkritik proyek-proyek ini karena dianggap tidak sesuai sama prioritas pembangunan nasional, salah satunya Muhammad Hatta. Menurutnya, salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Selain itu, masalah lainnya adalah defisit anggaran pemerintah yang semakin membengkak. Dengan jumlah penduduk yang besar dan fasilitas penunjang ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa, Indonesia tidak memiliki daya saing ekonomi yang kuat. Karena keuangan negara semakin parah, pemerintah nggak punya pilihan lain selain mencetak uang baru dalam jumlah besar. Pemerintah bahkan mengubah Undang-Undang Dasar Bank Sentral menjadi Bank Indonesia pada tahun 1957. Sehingga Bank Indonesia kehilangan kemandirian dan kewenangannya sebagai pengatur kebijakan moneter. Pemerintah dapat memerintahkan Bank Indonesia untuk mencetak uang sesuai keinginannya, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian. Akibatnya, uang beredar di masyarakat dengan sangat cepat dan nggak terkendali. Antara tahun 1962 sampai 1966, jumlah uang beredar naik sampai 150 kali lipat. Masalahnya, barang dan jasa di pasar nggak bertambah. Masyarakat memang punya banyak uang, tapi percuma kalau barang di pasar
sangat terbatas. Uang yang mereka miliki semakin hari semakin nggak berharga. Masyarakat sadar kalau uang yang mereka pegang akan segera kehilangan nilainya. Sehingga mereka berusaha untuk menghabiskannya secepat mungkin. Namun, perilaku ini justru memperparah kondisi ekonomi. Permintaan barang-barang melebihi penawaran sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang drastis. Toko-toko kehabisan stok dan tutup, sehingga masyarakat harus mengantri panjang untuk mendapatkan jatah sembako dari pemerintah. Nah, di tahun 1965, inflasi Indonesia mencapai 594%. Sebagai perbandingan, inflasi pada saat krisis 98 hanya 78%. Krisis ini merupakan krisis terparah sepanjang sejarah Indonesia. Masyarakat berjuang bertahan hidup, uang jadi gak berarti lagi, dan beras lebih berharga daripada selembar rupiah. Bahkan, beras sampai dijadikan alat tukar. Krisis ekonomi pernah terjadi di Indonesia. Justru terjadi sekitar tahun 60-an. 600% pada tahun 1965. Pemerintah berusaha keras buat menyelesaikan krisis ini dengan berbagai cara, dari menetapkan harga maksimum, membayar sebagian gaji PNS dengan beras, sampai mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat kayak membukukan giro dan deposito bank, yang kemudian diserahkan ke pemerintah sebagai obligasi. Namun, semua langkah itu gagal menahan laju inflasi. Nah, baru setelah pemerintah berhenti mencetak uang baru, keadaan mulai membaik. Inflasi perlahan menurun, harga mulai stabil, dan daya beli masyarakat sedikit demi sedikit mulai pulih. Tapi itu semua nggak terjadi begitu saja tanpa biaya. Banyak peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudahnya, termasuk runtuhnya pemerintahan Soekarno dan lahirnya era Orde Baru di bawah Soeharto. Di bab kali ini, gua mau bahas dikit soal PKI. Pada awal tahun 1960-an, PKI bangkit kembali setelah sempat hancur akibat pemberontakan Madiun di tahun 1948. Di bawah kepemimpinan baru, PKI melakukan transformasi besar-besaran dengan menjalin hubungan baik dengan PNI dan memberikan dukungan penuh kepada Soekarno sebagai pemimpin besar bangsa. Meskipun memiliki citra negatif di masa lalu, PKI berhasil menarik jutaan pengikut. Namun, gak semua pihak menyambut baik kebangkitan PKI. Kelompok non-komunis yang khawatir akan ancaman ideologi komunis sepakat buat mengisolasi PKI dari kabinet pemerintahan. Ironisnya, hal ini justru membuat PKI semakin populer. Salah satu faktor yang menyebabkan popularitas PKI pada tahun 1960-an adalah karena mereka nggak pernah mendapatkan kursi di kabinet pada periode 1953 sampai 1959. Akibatnya, mereka terbebas dari skandal korupsi atau kebijakan yang gagal seperti partai-partai lainnya. PKI juga berhasil menjaga integritas partainya, dan hal ini membuat hubungan antara Presiden Soekarno dan PKI makin erat. Bahkan, Soekarno sampai mencetuskan konsep politik Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, yang menjadi ciri khas masa demokrasi terpimpin. Setelah berhasil merebut Irian Barat dari Belanda, Soekarno melancarkan Operasi Dwi Kora pada tahun 1963 terhadap Malaysia dengan kampanye Ganyang Malaysia. Kok Malaysia diserang? Karena Soekarno menganggap Malaysia sebagai negara boneka Inggris yang harus dilawan dengan semangat revolusioner. Namun, apa yang gak banyak orang ketahui adalah Soekarno sengaja memanaskan pidatonya buat nyiptain musuh bersama. Hal ini dimaksudkan buat mengalihkan perhatian dari masalah-masalah dalam negeri yang semakin pelik. Soekarno mendapatkan dukungan militan dari PKI, tapi di satu sisi sebagai akibatnya, banyak masalah dalam negeri yang diabaikan atau disalahkan kepada kaum komunis. Dukungan dari PKI ini berwujud dalam bentuk penindasan terhadap lawan-lawan politik Soekarno. Banyak akademisi, cendekiawan, budayawan, dan seniman yang mengkritik pemerintahan Soekarno mulai disingkirkan atau diberi cap sebagai kontra-revolusioner. Salah satu contohnya adalah H.B. Yassin yang dipecat dari jabatannya sebagai dosen di Universitas Indonesia karena menandatangani manifesto kebudayaan yang bertentangan dengan manifesto politik Presiden Soekarno. Ya, kayaknya video ini udah cukup panjang deh. Jadi untuk pembahasan krisis ekonomi terparah dalam sejarah Indonesia ini, kita lanjut ke episode berikutnya aja. Tapi
minimal video ini harus 1000 views dulu, baru video selanjutnya bakal gue upload. Sekian dari gue, semoga apa yang gue share ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bye-bye.